Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas D dengan dosen pengampu Bapak Edi Wiharjo akan mempresentasikan hasil dari observasi pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Deratri Kalorviani, dengan akhiran NIM 143. Saya Pupu Dwi Rahayu dengan NIM 220210101123. Saya Dita Damayanti dengan akhiran NIM 104. Saya Rizky Romando Namistanto dengan akhiran NIM 108. Baik, yang pertama ada profil sekolah Al-Hikmah Boarding School Batu. SMA Al-Hikmah Boarding School Batu merupakan SMA sekaligus asrama yang terletak di Jalan Raya Giripurno nomor 145 di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Nah, sekolah Al-Hikmah Boarding School Batu ini sudah berakreditasi A dengan website dan email yang sudah tertera sebagai berikut. Kemudian ada visi dan misi dari SMA Boarding School Batu. Visi dari SMA Boarding School Batu yaitu meluruskan peserta didik solih, muslih, berprestasi optimal, dan berkontribusi aktif pada peradaban global. Misinya sendiri yaitu satu, menyelenggarakan proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islami dalam membina dan membentuk karakter kepemimpinan siswa. Yang kedua, menyelenggarakan proses pendidikan yang mengoptimalkan potensi peserta didik untuk berprestasi. Dan yang ketiga, menyelenggarakan proses pendidikan yang menumbuhkan semangat berkompetensi. Selanjutnya, karakter peserta didik SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Nah, SMA Al-Hikmah Boarding School Batu merupakan sekolah berbasis asrama, sehingga peserta didik akan selalu berada di dalam lingkungan dan selalu berada di dalam pengawasan sekolah. Pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu, kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, terlaksana dengan baik. Setiap pukul 03.00 sampai pukul 07.00 pagi, seluruh siswa bangun untuk melaksanakan sholat malam, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh, zikir pagi, pembelajaran Al-Quran, bersih diri, dan sarapan. Lalu pemanfaatan waktu sehari-hari di sekolah SMA Al-Hikmah terjadwal dengan baik. Jadwal ini dipasang di lorong-lorong kelas, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, ada struktur organisasi sekolah di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Nah, struktur organisasi di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu dapat diakses melalui website sekolah, yaitu Boarding School Al-Hikmah sby.sch.id. SMA Al-Hikmah Boarding School Batu memiliki deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. SMA Al-Hikmah Boarding School juga melaksanakan sosialisasi program kerja sekolah yang biasanya dibahas ketika rapat. Tujuan untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, berikut struktur organisasi di SMA Boarding School. Dengan direkturnya yaitu Dr. Edi Kunchoro MPD,
Wakil Direktur Mim Saiful Hadi, SAG, MPD, dan Kepala Sekolah Bapak Eko Arianto, SPD, Wakakurikulum Raing Yuswa Eko, MPD, Wakakesiswaan Yanuar Saputra, MPD, Wakasarana dan Prasarana Selamat Yulianto, MPD, Kepala Asrama Imam Solihin, Esfil, IMAG, Koordinator Al-Quran dan Musyrif Muhammad Adi Prianto, SPD, Musyrif kelas 11 Asrama Hashim Asyari Khairul Effendi, SPD, Musyrif Asrama Internasional Abdul Muhid, SPD, dan Musyrif kelas 10 Asrama Sultan Syahrir. Yang pertama ada Bapak Abdul Basit, SPD, dan Bapak Torik Izza El Syafa, SH. Kemudian untuk musyrif kelas 11 Asrama Ahmad Dahlan ada Bapak Ibnu Rizky Wardana, SPD, dan Bapak Muhammad Ridho Rahman, MAG. Selanjutnya, musyrif kelas 11 Asrama Bung Tomo, yakni dengan Bapak Nawirul Huda, SPD, dan musyrif dan guru Al-Quran, yakni yang pertama ada Bapak Naufal Akmal dan Bapak Anwar Muzaidin, SH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Di sini ada tata tertib sekolah, pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib, dan juga ada buku catatan bagi pelanggar tata tertib. Next. Untuk tata tertib kegiatan putra, itu yang pertama ada siswa putra tidak diperkenankan istirahat pertama di kantin di bawah MPH. Yang kedua, setiap ada siswa sakit harus tinggal di UKS dan tidak boleh di asrama. Yang ketiga, ketika keluarga siswa wajib membawa di gedung sekolah lantai 1-3 atau di toilet masjid. Yang keempat, setelah aktivitas sekolah pukul 3 sore, semua siswa wajib berkegiatan di lapangan atas di sekolah. Yang kelima, pada pukul 16.55, siswa dapat turun ke asrama untuk berbersih diri. Yang keenam, mulai maghrib hingga pukul 20 pagi, maaf, saya ulangi. Yang keenam itu mulai maghrib hingga pukul 20.30, semua siswa wajib. Next. Yang ketujuh, ketika azan Isya berkumandang, siswa wajib meninggalkan ruang makan dan langsung menuju ke masjid. Yang kedelapan, pukul 20.40 siswa bisa kembali ke asrama untuk evaluasi, doa penutup, dan istirahat. Yang kesembilan, siswa dilarang melewati atau melompati pagar pembatas dimanapun berada, terutama area perbatasan gedung sekolah lama dan gedung sekolah baru. Next. Nah, adanya sanksi seperti itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Untuk proses penegakan sanksi ini melibatkan pemeriksaan awal dan konferensi dengan orang tua. Selain hukuman, sekolah juga menyediakan program rehabilitasi dan dipatuhi oleh siswa yang mencakup berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti akademik dan kurikuler.
Oke, untuk selanjutnya ada kegiatan seremonial sekolah. Next. Untuk kegiatan formal yang diadakan oleh SMA Al-Hikmah Boarding School Mohon maaf, saya ulangi lagi. Untuk kegiatan seremonial formal yang diadakan oleh SMA Al-Hikmah Boarding School Batu berupa kegiatan rutin melaksanakan upacara bendera pada hari Senin. Pada pelaksanaannya, petugas upacara akan digilir secara bergantian. Misalnya, pada Senin 5 Februari 2024, upacara diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh peserta didik 10 dan 11 sebagai petugas upacaranya. Selain itu, SMA Al-Hikmah Boarding School Batu turut mengadakan upacara guna memperingati Hari Besar Nasional. Misalnya ketika Hari Pendidikan Nasional ataupun Hari Pahlawan. Oke, next. Yang keenam ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang ada di SMA ini berupa tasmi hafalan Al-Quran, pembiasaan bahasa, mastery learning, Al-Hikmah Little Hitam, intensif PTN atau kedinasan. Next. Yang pertama ada tasmi hafalan Al-Quran. Merupakan program setoran hafalan untuk menguatkan tiap juz yang dihafal. Ujian terbuka hafalan ini diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 pekan, di mana siswa membaca minimal 1 juz dalam sekali duduk. Ujian terbuka ini disaksikan oleh wali murid dan masyarakat umum. Kemudian untuk pembiasaan bahasa, selain berfokus pada kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, ibadah harian dan kajian kitab, siswa SMA Al-Hikmah Boarding School Batu juga didorong untuk menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi di asrama maupun di kelas. Kemudian ada mastery learning. Untuk setiap siswa, didorong untuk mengoptimalkan hasil belajarnya, tidak ada KKM, dan setiap siswa berhak menuntaskan pembelajarannya sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Next. Kemudian ada Al-Hikmah Little Hitam. Program ini mendorong siswa untuk terlibat dalam aktivitas karya tulis ilmiah remaja yang diberi nama Little Hitam, yang terinspirasi dari Ibnu Al-Hitam. Kemudian yang terakhir ada intensif PTN atau kedinasan. Program ini dibuat untuk mendampingi secara intensif siswa yang ingin masuk ke dalam perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia maupun di luar negeri. TOEFL, IELTS, dan kesetaraan sesuai dengan proposal hidup tiap siswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan atau yang ada pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Next. Oke, jadi pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini memiliki jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler dengan tujuan agar tidak terjadi bentrok atau adanya jadwal yang bertabrakan antara ekstrakurikuler satu dengan yang lainnya.
SMA Al-Hikmah Boarding School Batu juga memiliki beragam ekstrakurikuler wajib dan pilihan sebagai sarana pengembangan minat dan bakat peserta didiknya. Terkait dengan pembina ekstrakurikuler itu sendiri, tidak semua guru itu memegang peranan tersebut. Jadi guru yang menjadi pembina ekstrakurikuler itu adalah guru yang ahli di bidangnya saja. Next. Oke, jadi pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini terdapat dua pilihan ekstra, yaitu ada ekstrakurikuler wajib dan juga ada ekstrakurikuler pilihan. Jadi ekstrakurikuler wajib ini adalah ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh siswanya, sedangkan ekstrakurikuler pilihan itu adalah ekstrakurikuler yang bisa dipilih. Jadi ada siswa yang boleh ikut dan juga boleh tidak ikut. Ekstrakurikuler sekolah wajibnya yaitu ada pramuka, karate, tata boga, tata busana, tata rias, dan tata geraha. Lalu ada ekstrakurikuler pilihan seperti basket, futsal, voli, panahan, kir, robotik, dan juga badminton. Oke, next. Poin ke-8 yaitu pembiasaan positif pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu memiliki pembiasaan positif di sekolahnya. Jadi misal setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, para guru itu selalu membiasakan siswanya itu untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Lalu SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini juga membiasakan para siswa dan siswinya itu untuk berbagi dengan sesamanya. Seperti salah satu contoh kegiatan yang pernah diadakan oleh SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini yaitu kegiatan berbagi ke Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Duafa Al-Munawaroh Batu. Kegiatan pembiasaan lainnya yang dilakukan oleh SMA ini itu seperti kebanyakan sekolah-sekolah lain, yaitu kegiatan menyanyikan lagu nasional, biasanya dilaksanakan pada saat upacara bendera. Lalu di SMA Al-Hikmah ini juga dibiasakan untuk sholat Jumat bagi para siswa, dan untuk para siswi itu dibiasakan untuk kegiatan keputrian. Setiap siswa yang akan keluar atau masuk ke kelas oleh para guru itu juga biasanya dibiasakan untuk izin terlebih dahulu untuk menghargai guru yang ada di kelas. Dan kebiasaan-kebiasaan positif itulah yang nantinya akan membentuk karakter peserta didiknya itu ke arah yang lebih positif. Next. Oke, selanjutnya mengenai laboratorium sekolah di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini menyediakan berbagai laboratorium terkait pembelajaran yang membutuhkan laboratorium. Hal itu tuh digunakan guna menunjang pembelajaran yang diadakan dan memfasilitasi siswa untuk lebih mengeksplor sesuatu dalam kegiatan belajar. Jadi pada SMA Al-Hikmah Boarding School Batu itu emang disediakan beberapa lab yang diperuntukkan untuk siswa untuk menunjang pembelajarannya. Dan di sana itu juga disediakan komponen atau alat yang dibutuhkan di dalam lab tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu media pembelajaran. Next. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran ini, SMA Al-Hikmah Boarding School Batu itu tidak terlalu memfokuskan peserta didik untuk memanfaatkan media belajar berupa alat peraga, namun lebih sering menggunakan media belajar berupa e-learning yang telah disediakan.
Nah, seperti penggunaan Microsoft Office dalam pembelajaran matematika berupa Microsoft Excel untuk membuat grafik. Nah, untuk menggunakan aplikasi matematika itu berupa GeoGebra. Nah, selain itu, dalam pembelajaran di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini, siswa dapat menggunakan laptop sebagai media dalam belajar. Next. Yang berikutnya yaitu kendala guru saat proses pembelajaran. Next. Nah, seiring berkembangnya teknologi, terutama pada bidang pendidikan, peran guru di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini tidak lagi menjadi penceramah di depan kelas, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran yang tugasnya adalah sebagai mentor bagi peserta didik, yang mana mendesain pembelajaran atau modul ajar bisa diserta didik dan juga memvalidasi tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, untuk terkait kendala guru yang dialami saat proses pembelajaran mungkin beragam, tergantung dengan kondisi. Namun, dalam hal ini bukan menjadi suatu kendala yang berat dan bisa diatasi oleh setiap guru yang mengajar. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran, pre-test dan post-test diberlakukan bagi peserta didik di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini dengan memanfaatkan e-learning yang telah disediakan. Pada pelaksanaan pembelajaran, ini SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini menghendaki peserta didiknya untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Tugasnya yaitu berupa PR, kuis, UTS atau PSTS, dan UAS atau UPSAJ. Ujian praktik, remedial, pengayaan, itu diberikan kepada peserta didik melalui e-learning yang telah disediakan. Next. Nah, yang berikutnya yaitu prestasi sekolah. Next. Nah, untuk prestasi yang diraih oleh siswa SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini sangatlah beragam dan bervariasi dari bidang akademik maupun non-akademik. Nah, berikut beberapa contoh prestasi yang pernah diraih oleh siswa SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini, yaitu yang pertama, lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak Angkatan 1 tahun 2022 hingga tahun 2025. Yang kedua, mendapatkan gold medal Olimpiade Sains tingkat nasional bidang biologi FKIP Universitas Islam Sumatera Utara Science Competition. Yang ketiga, yaitu mendapatkan gold medal dalam kompetisi KIR tingkat internasional dalam ajang World Invention Competition and Exhibition Malaysia. Yang keempat, yaitu mendapatkan gold medal National Affiliate Science Project Olympiad atau NASPO, IESA, dan ITS. Lalu yang berikutnya yaitu mendapatkan 2 gold medal nasional dan 1 silver medal dalam Indonesia Athlete Science Project Olympiad 12 ASPO, IESA, dan ITS. Yang keenam, mendapatkan bronze medal International Science Project Competition INTOC Global. Yang ketujuh yaitu juara 2 tingkat nasional dalam lomba video kreatif Industrial Engineering Universitas Trisakti. Yang kedelapan yaitu terpilihnya 4 siswa kelas 9 sebagai Paskibra Kota Batu. Dan yang terakhir yaitu juara 2 dan 3 lomba karate dalam ajang kejuaraan karate Piala KONI Kota Malang. Next. Nah, yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang ada di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini. Next. Yang pertama terdapat gedung utama seperti yang digambar. Next. Yang berikutnya yaitu ruang kelas seperti yang digambar. Next.
Lalu ada ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Next. Nah, yang berikutnya yaitu ruang BK atau bimbingan konseling dan yang jarang ditemukan yaitu tempat GIM. Seperti itu. Next. Yang berikutnya yaitu yang pasti terdapat masjid dan juga di sini ada asrama putra maupun asrama putri dan ini asrama putrinya. Next. Nah, tidak lagi dalam sebuah sekolah itu ada perpustakaan dan juga terdapat lapangan basket seperti yang digambar ini. Nah, untuk perpustakaannya ini terdapat 2 lantai. Jadi ini berada di lantai 1 seperti itu. Next. Nah, kalau di SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini mungkin tidak terdapat ruang OSIS, namun ada ruang organisasi. Dan juga di sini terdapat juga ruang olahraga. Next. Nah, yang berikutnya yaitu ruang sirkulasi dan juga ruang sanggar pramuka. Next. Ada juga yang pasti lapangan olahraga. Nah, ini terdapat siswa Al-Hikmah siswa SMA Al-Hikmah Boarding School Batu ini bermain futsal dan di sini ada lobby. Next. Dan juga ada panggung pertunjukan dan juga kantin. Next. Nah, di sini berbagai informasi itu terkumpul dalam mading dan juga terdapat wastafel. Next. Untuk toiletnya yaitu terpisah, jadi toilet pria dan toilet wanita. Next. Dan yang terakhir yaitu terdapat rak sepatu dan pastinya ada tempat sampah yang sendiri-sendiri dari anorganik maupun organik seperti itu. Residu juga. Next. Sudah. Sekian, terima kasih. Dan sekian, terima kasih dan sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.